Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semua di channel ini, termasuk support dan dukungan apapun itu. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Junet di Ngawi. Mas Junet menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah menimpanya, dan ini berhubungan dengan sesuatu yang horor juga. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu Mas Junet punya seorang kawan dekat itu namanya Juki. Mereka itu udah sohib banget ya, Junet sama Juki itu kemana-mana selalu bareng. Dan pada suatu hari ceritanya, ini Mas Junet datang ke suatu daerah sama Mas Juki. Mau nyamperin seorang cewek gitu ya. Si Juki itu ceritanya lagi naksir. Dan dia itu nggak berani buat sendirian. Net, anterin aku, Net, anterin aku. Akhirnya ya udah, ayo ke sana, berangkat. Berangkatlah mereka ke tempat perempuan tadi dengan cara naik angkot. Jadi memang mereka nggak punya kendaraan gitu ya. Naik angkot terus masuk ke perkampungan. Lah saat masuk perkampungan itu ketemu sama beberapa anak muda di sana, dan mereka saat main itu sekitar jam 7:30 malam, belum terlalu malam lah ya. Jam yang wajar saat kita berkunjung ke seseorang, terutama perempuan. Nah, ini Mas Junet sama Mas Juki melangkah dengan PD-nya, dan akhirnya apa? Begitu berada di dekat segerombolan pemuda tadi, mereka tuh duduk kayak semacam di posko, lumayan cukup gelap, itu dipanggil, "Mas, sini sebentar," gitu. Si Mas Junet sama Mas Juki pun mendekat ke sana. Dan sebelum lanjut ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji. Untuk kawan-kawan barangkali yang penasaran pengen beli, bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Detailnya nanti ada di video, di deskripsi video di bawah ini ya. Itu aja, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, ini si Mas Junet sama Mas Juki mendekat ke arah posko tersebut. Ternyata orang-orang yang ada di sana, anak muda yang ada di situ, mereka itu pada minum. Pada minum semua kayak gitu kan. Dan waduh, kok kayak gini ya Juk ya. Nah, terus dipaksa, "Mas, ini Mas, temenin kami Mas. Kalian dari mana? Kami dari daerah sini," katanya. "Terus mau kemana?" ditanyakan. "Kalian mau kemana?" "Itu mau main ke rumah teman saya." "Siapa? Teman kamu siapa?" "Namanya Ayu," katanya begitu, kata si Juki. "Oh, Ayu yang ada di situ ya? Ayu yang ada di ujung sana," katanya. "Iya, kenapa? Kamu pacarnya ya? "Oh, bukan Mas, cuma teman aja." "Ya udah, sini. Minum dulu. Mas Junet sama Mas Juki itu ya pernah gitu ya, pernah nakal, pernah minum, tapi di saat itu udah lama berhenti gitu ya. Mereka itu udah menjalani kehidupan yang lain, sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Lah, ini dipaksa minum. Akhirnya ya mau nggak mau, soalnya udah disertai ancaman-ancaman. "Kalau kalian nggak mau minum, kalian nggak boleh lewat," gitu. "Dan belum tentu kalian bisa pulang," kata si salah satu orang yang di situ. Ya sudah, mereka pun ikut minum, dan mungkin karena lama nggak minum, akhirnya kan ngeliang gitu ya. Kepalanya itu pusing, dan setelah pusing, izinlah si Mas Juki sama si Mas Junet tadi. "Mas, kami kayak gini Mas, jadinya kayak gini." "Ya wis nanggung," kata si Mas. "Ayo sini, nambah lagi gitu. Sampai tepar," kata si Masnya. "Aduh Mas, udah nggak kuat gitu. Kalian payah. Intinya dibegitukan terus ya. Dan akhirnya Mas Junet yang memutuskan, "Udah Juk, kita cabut aja Juk Mas, kita pergi dulu ya Mas ya. Kita nggak jadi main ke tempat si Ayu gitu. Nggak mungkin kami beler kayak gini terus main ke tempat si Ayu, nanti yang ada diusir sama orang tuanya." Iya, ya udah. Pulang sana," kata si orang tuh. Nah, di situ tuh ada sekitar 7 atau 8 orang, rame ya. Mas Junet sama Mas Juki akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Jalan ke sana lumayan cukup ngeliang, ya agak meyek-meyek sedikit gitu ya, agak goyang-goyang begitu.
tiba-tiba dari arah belakang itu ada teriakan, maling, 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 begitu. Maling, maling. Si Mas Junet kan nengok ke belakang. Nah, ini ternyata orang-orang yang ngajak minum tadi itu nunjuk-nunjuk ke arah mereka. Dan dia langsung spontan si Mas Junet, Juki, lari Juk, lari Juk, lari. Larilah mereka tunggang langgang. Mas Junet sendiri kondisinya itu udah mabok, jadi udah nggak kontrol 100% gitu ya. Yang penting udah aku lari, yakin Juki juga lari gitu ya. Lari sekencang-kencangnya mereka dan bukannya menuju ke arah jalan raya, mereka tuh masuk ke kebun. Si Mas Junet dia lari di depan, itu masih melihat Juki di belakangnya ngikutin, lari ke sana. Net, mau kemana Net? Udah masuk sini, kita ngumpet. Si Junet lari dan dia itu udah nggak ingat apa-apa gitu ya. Tahu-tahu dia itu udah berada di tempat yang sepi, udah nggak ada teriakan-teriakan orang, dan tempat tersebut itu deket sama sungai di sana. Udah sampai sungai, nengok ke belakang, Jukinya dipanggil-panggil itu ndak kedengeran, ndak ada sautan sama sekali loh. Juki kemana ya gitu ya, dicari-cariin tapi manggil-manggilnya pun pelan, takutnya masih diikutin, nanti ketahuan kan repot kalau misal ketangkep. Dicariin Juki, kamu di mana kamu di mana? Nggak ada jawaban. Ya karena rasa takut dan kepala itu juga ngeliang lagi. Akhirnya si Mas Junet pun nyari tempat di sana di pinggiran sungai di situ, duduk menenangkan diri gitu ya. Mulai ngatur nafas kayak gitu kan. Ya memang agak pusing gitu ya. Ada yang keinget, ada yang enggak gitu. Tahu-tahu dia itu udah nyender begini, udah duduk di pohon besar di pinggir kali di sana. Duduklah si Mas Junet di situ. Ini si Juki kemana ya? Pas lumayan cukup lama di situ, mungkin ada sekitar setengah jam. Semoga Juki nggak kenapa-napa, semoga Juki nggak diapa-apain gitu. Nah, baru nengok sebentar gitu ya. Mata itu udah mulai nyari-nyari lagi. Ngelihat si Juki jaraknya mungkin sekitar 10 meter itu di sebelah sana, sama-sama di pinggir kali. Posisinya itu lagi jongkok. Juki itu dipanggil-panggil kan. Nah, si Juki nengok ke arahnya si Mas Junet. Juki itu cuman begini ngangkat tangan. Syukurlah. Udah aku tenang dulu gitu ya. Karena kondisinya lagi mabuk itu nggak enak banget. Perut juga nggak enak. Nenangin gitu ya. Nengok ke sana, Juki masih ada, diem aja, masih jongkok di situ. Cuman kondisinya si Juki, dia itu udah buka baju, cuman pakai celana panjang gitu doang, celana jeans, warnanya itu warna coklat begitu. Nah, diliatin kan, sesekali ngeliat, sesekali enggak, sesekali ngeliat masih ada, dan yang terakhir itu ngeliat sih Mas Juki, dia bangun. Juki mau kemana ya? Mungkin mau ke sini atau gimana? Sini Juk. Dipanggil sama si Mas Junet, suruh mendekat. Si Mas Juki berdiri, terus dia nengok ke arahnya Junet, balik lagi nengok ke depan ke arah sungai, dan Juki itu nyemplung ke sungai tersebut. Si Mas Junet, ngapain nyemplung ke situ? Mas Junet pun berpikir ya, jangan-jangan Juki mabuk gitu. Aduh, repot ini. Dia kan gak bisa berenang. Akhirnya si Mas Junet nyamperin ke sana, mendekat ke arah tempat si Mas Juki nyemplung tadi. Si Mas Junet pun akhirnya nyusul ke sana. Mas Junet bisa berenang gitu ya. Nah, si Juki itu enggak. Ini kalau nyemplung kali lumayan cukup dalam, ini bahaya gitu. Akhirnya si Mas Junet pun nyusul, ikut turun ke air sana. Si Mas Jukinya itu udah kebawa gitu ya. Udah kebawa ke sana, kayak dia tuh kayak berenang sendiri. Juki, sini jangan jauh-jauh nanti tenggelam nanti tenggelam. Dan Mas Junet itu ngerasa ini tuh dalam gitu ya, ini tuh dalam, aku kaki tuh ndak napak. Kok Juki bisa berenang seperti itu? Dikejar sama si Mas Junet tadi sampai seberang sungai. Dan setelah sampai di ujung sana, Mas Junet itu juga udah ngos-ngosan, udah capek banget. Si Mas Juki itu udah naik ke atas. Tolongin Juk. Nah, Jukinya itu cuman pergi begitu aja, ninggalin Mas Junet di sana.
asem Juki, aku ditinggalin begitu. Dengan susah payah dia pun nyari aku naiknya dari mana gitu ya. Dia kan bisa berenang ya Mas Junet. Akhirnya ketemu satu titik di mana dia bisa berenang. Ya tentu saja badan basah kuyup, cuman waktu itu belum kerasa dingin karena itu tadi badan itu emang lagi anget-angetnya gitu. Ah si Juki kemana sih? Udah aku pulang. Cuman ini posisiku sebelah mana ya? Tadi aku larinya ke sini sampai kali, berarti aku harus balik lagi ke situ. Disusurinlah jalanan tersebut ke sana sampai si Mas Junet tiba di sebuah jalan beraspal yang mulai ada lalu lalang orang di situ. Nah, di sana Mas Junet pun nyari-nyari buat pulang gitu. Dan waktu itu memang udah lumayan cukup malam. Nggak dapet orang gitu, nggak dapet orang yang bisa, nggak dapet angkot pertama, nggak dapet orang yang bisa ya nganterin ngojek atau apa. Dapat juga akhirnya apa? Orang naik sepeda. Mas, sampean kenapa Mas? Bajunya basah kuyup kayak gitu. Itu bapak-bapak gitu ya. Pak, tolongin saya Pak gitu. Loh, kamu kenapa? Saya habis nyemplung kali Pak gitu. Wah, sampean mabuk ya? Kata ditanya begitu. Iya Pak, saya tadi mabuk. Saya sama teman saya dipaksa minum Pak. Saya tuh sebenarnya nggak mau minum-minum seperti itu. Mau berkunjung ke salah satu teman di sana di kampung itu Pak, di situ. Tapi kami di stop Pak, disuruh minum katanya begitu. Loh udah, kamu rumahnya mana? Temannya yang satunya mana? Teman saya yang satunya udah pulang Pak, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Si Mas Junet diboncengin sama si bapak tadi. Ya udah, bonceng sini gitu ya, bonceng. Pak ini ndak apa-apa Pak, udah ndak apa-apa, kamu pegangan aja. Akhirnya naik ke sana ke sepeda, nunjukin, tadi kan udah nyebutin ini aku tinggalnya di kampung ini, ya dianterin sama si bapak tadi. Mas Junet pun nggak nyadar gitu ya, mungkin boncengnya itu meyek-meyek, miring-miring begini, itu dibeginin sama si bapak. Mas jangan tidur dulu Mas. Enggak pak. Akhirnya kayak gitu, dan singkat cerita Mas Junet pun sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, ya kan si bapak tadi itu yang bantuin ngetok pintu. Si Mas Junetnya itu udah lemes banget. Diketokin, tek. Kula nuwun. Keluarganya ngebukain. Iya pak ini saya nganterin orang katanya. Ya Allah Junet, kamu kenapa Net? Pak, aku tadi begini, ya diceritain lagi gitu. Si yang naik sepeda itu juga ceritain, dan akhirnya si bapak tadi izin pulang. Nah waktu itu si Mas Junet, Pak sebentar Pak, Mas Junet itu kan udah bekerja jadi lumayan megang duit lah. Pak ini Pak buat bapak, katanya. Alah ndak usah mas. Udah ndak usah kayak gitu, nggak pakai yang seperti itu. Akhirnya apa? Si bapak tadi pun nggak menerima itu tadi, dan bapaknya itu pulang. Di situ Mas Junet cerita semua mengenai apa yang dialaminya tadi, termasuk Juki kemana ya gitu ya. Dia apa udah sampai rumah atau belum gitu. Dan malam itu si Mas Junet pun tidur baru sebentar banget terdengar satu keramaian di sana di kampungnya. Si Mas Juki rumahnya selang beberapa rumah doang, jadi masih tetangga dekat. Itu ada keributan, dan pertama Mas Junet itu nggak mendengar, tapi dibangunin sama bapaknya. Net, bangun Net. Iya Pak, kenapa Pak? Aku masih ngantuk Pak, palaku pusing Pak. Net, Juki katanya begitu. Juki kenapa Pak? Juki udah pulang. Ah ya sudah Pak, syukur, kata si Mas Junet. Net, Juki itu meninggal Net, Di situ innalillahi gitu, langsung bangun kan si Mas Junetnya. Pak yang bener Pak gitu. Bener Net, Juki meninggal, itu rame di depan, itu diangkat-angkat itu katanya. Si Mas Junet pun langsung bangun begitu ya. Nah begitu bangun ke sana langsung miring, ya nangis di sana sejadi-jadinya, lemes banget duduk, sampai akhirnya diangkat sama warga yang itu yang lagi mengusung itu tadi. Ini nggak diceritakan ya ditaruh di keranda atau ditaruh di apa, cuman diusung dibilangnya. Nah si Mas Junetnya akhirnya dibantu. Ayo Net, jalan Net ke rumah Juki Net. Iya. Begitu sampai di rumah Juki sana, Mas Junet kan nanya. Oh ya, pertama ditanya-tanya dulu, ini Juki dari mana ya? Keluarganya pasti shock begitu ya. Ini Juki dari mana? Nah Mas Junet pun cerita, tadi pergi sama aku.
mau main ke rumahnya Ayu, terus kami di jalan di stop sama beberapa pemuda, diajak minum, dipaksa lah. Terus akhirnya kayaknya kita udah nggak kuat, udah yuk kita pergi. Akhirnya kami pergi, kami diteriakin maling, kata si Mas Junet menceritakan apa yang memang dialami seperti itu. Setelah itu tadi, ya sudah, pihak keluarga itu ya pasti bersedih dan sebagainya. Nah, Mas Junet kan penasaran. Aku bingung, tadi aku ngelihat Juki juga berenang di kali. Bajunya Juki itu masih rapat lengkap dari atas sampai bawah, dan di situ pun nggak ada luka yang berarti gitu ya. Dia habis digebukin, kan dibilangnya si Mas Junet diteriakin maling kan. Awalnya Mas Junet itu berpikir kalau Juki itu wah udah bekas gebukan semua, udah pada luka-luka atau gimana. Ternyata enggak. Badannya tuh utuh, cuman ada lecet sedikit kayak mungkin bekas jatuh kayak gitu ya. Hanya sebatas itu, nggak ada bekas gebukan atau apa, dianiaya atau gimana, itu nggak ada sama sekali. Mas Junet kan bertanya-tanya. Aku tadi ngelihat Juki itu nyebrang kali, tak ikutin gitu ya. Dia tuh buka baju, Juki kan nggak bisa berenang. Terus itu siapa ya? Kok bajunya masih lengkap, celananya ndak basah sama sekali, bajunya kering, rambut juga kering semuanya. Dan ternyata ada informasi lagi datang ini dari warga kampungnya Ayu sana. Juki itu ditemukan memang meninggal di tengah jalan. Dia itu udah jatuh tersungkur di sana. Nah, sewaktu ini ada yang melihat gitu ya dari kejauhan, sewaktu mereka berdua diteriaki maling itu tadi, mereka kan lari. Si Mas Junet itu lari ngambil ke kanan, si Jukinya itu justru udah jatuh. Jatuh sekali, brek, dia bangun lagi. Nah, lanjut ke sana dan ya udah, habis itu jatuh, si Jukinya itu nggak bangun-bangun lagi. Akhirnya warga kan nyamperin ke situ, ditolongin dan sebagainya, ya ternyata udah meninggal gitu ya, dibawa ke rumah salah satu warga. Oh ya, waktu jatuh itu belum meninggal, terus dibawa ke rumah warga sana, bukan diobatin ya, diurusin lah, ditenangin, coba dibangunin atau apa. Si Juki itu memang nggak sempat bangun, ya udah napasnya itu hilang begitu aja. Kejadiannya tuh seperti itu. Nah, beda dengan apa yang dialami oleh Mas Junet. Kalau Mas Junet kan dia ini ya, apa namanya, merasa diikuti sama Juki. Juki tuh ngikutin dia, terus tiba-tiba di tengah jalan hilang. Habis itu ngelihat yang Juki diam di pinggir kali, nyemplung ke kali, nyebrang dan seterusnya. Yang dilihat sama warga itu beda. Jadi Juki itu nggak ngikut sama sekali. Dia tuh kayak nggak kuat. Mungkin dengan kondisi yang seperti itu, ada serangan jantung atau apa gitu ya. Juki itu meninggal di tempat sana. Nah, akhirnya apa? Ini kan rame kan. Ini warga siapa? Siapa yang minum-minum di situ? Siapa yang minum-minum di situ? Disamperin ke arah posko sana lagi. Termasuk Mas Junet juga ikut nyamperin. Posko itu udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan warga pun bahkan ini lumayan cukup kaget katanya. Ini posko ini ndak pernah dipakai buat begituan, buat nongkrong-nongkrong yang nggak jelas kayak gitu, minum-minum itu nggak ada sama sekali. Baru malam itu tak pikir warga sini atau siapa gitu ya. Dan ternyata ya memang nggak ketemu siapa yang malam itu di posko sana yang maksa mereka buat minum, itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu siapa mereka. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu, si Mas Juki udah dimakamkan dan seterusnya. Nah, beberapa hari kemudian Mas Junet itu kayak entah apa yang terjadi, kesedihan jelas masih sedih, ditinggal seorang sahabat. Termasuk Ayu juga, itu sedih banget karena memang udah janjian, katanya memang Juki mau ke rumahnya tapi kok nggak nyampe-nyampe. Awalnya sempat marah, sempat kesel dan kaget juga setelah mendengar hal tersebut. Nah, ini beberapa hari kemudian Mas Junet malam-malam itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak enak. Aku kok perasaanku nggak enak begini ya, kenapa ya? Kok tiba-tiba, aduh,
Dan di situ si Mas Junet dia kayak tiba-tiba ngantuk gitu ya, ngantuk berat banget. Tapi perasaan itu ndak enak. Udah, aku mau masuk kamar gitu. Takut, dia lagi berada di ruang tamu, lagi duduk sendirian, lagi memikirkan si Juki tadi. Nah, tiba-tiba pas dia mau bangun, dia itu ngelihat Juki lagi duduk di sampingnya, di kursi yang utama yang ngadep ke arah tamu, ke arah depan sana. Ini kan ada kursi potongan kecil ya. Si Juki itu duduk di situ, dan itu memang spot favoritnya Juki saat main ke rumahnya Mas Junet. Dia itu duduk di sana, itu ngomong, Net gitu, manggil namanya, Juk, kamu ngapain kesini? Juk, kamu ngapain? Net, tolongin aku, Net, tolongin aku ndak bisa nafas, Net, aku ndak bisa nafas, kata si Mas Juki. Net, Juk, udah Juk, pulang, Juk, aku takut. Kayak gitu si Mas Junetnya udah bener-bener kayak, karena Mas Jukinya, mohon maaf ya, Mas Juki itu ngelihatinnya itu wujudnya itu udah dibungkus seperti itu yang bikin takut si ini. Kalau pakai baju biasa atau buka baju atau apa, masih mendingan. Ini tuh bentuknya itu udah dibungkus seperti itu dengan muka yang kelihatan cuman sedikit doang gitu. Mas Junetnya ketakutan, dia pun langsung lari ke dalam sana manggil bapaknya, Pak, aku didatengin Juki. Lah Juki mau ngapain kesini? Ya itu Pak, di depan Pak ada. Emang bisa Juki gini korek-korek tanah keluar sendiri? Ya bukan begitu Pak. Dan akhirnya si bapaknya pun ke depan sana. Nah bapaknya itu mengaku, iya ya Net ya, baunya masih ada, tapi Jukinya udah ndak ada, kata si bapak itu begitu. Pak jangan guyon begitu. Beneran. Baunya itu masih ada, tapi ya untungnya Jukinya nggak ada. Udah ndak apa-apa. Kenapa dia itu kenapa? Pak, Juki itu bilang, Pak, tolong, aku ndak bisa nafas, kata si itu. Waduh, kenapa ya? Kenapa lagi bapaknya Mas Junet pun berpikir seperti itu, tapi memang nggak ada jawaban sama sekali gitu ya. Kenapa? Udah kamu istirahat aja, kamu masih shock, kamu masih trauma dengan kepergian Juki yang seperti itu. Udah kamu istirahat aja ya, kamu istirahat. Ditemenin sama bapaknya di sana, sama ibunya juga nemenin si Mas Junet tadi. Istirahatlah malam itu. Nah, di dalam istirahatnya dia mimpi ketemu sama Juki. Net, mau kemana? Katanya. Aku mau ke rumahnya Ayu, kata si Mas Junet. Loh, aku ikut, kata Jukinya ya. Aku ikut. Ya udah jalan yuk, ayo jalan ke sana. Nah, di situ Mas Juki itu ngomong, Net, aku itu sebenarnya suka sama Ayu, kata Mas Juki. Tapi Ayunya itu kayaknya nggak suka sama aku. Loh kok kamu ngomong begitu? Ya aku tahu dari sikapnya. Ayu ya biasa aja, ke aku itu kayak nganggep teman, kata si Juki. Dan kamu tahu nggak Net? Ayu itu sukanya sama kamu, kata si Mas Juki. Nah di situ bangunlah si Mas Junet. Ayu sukanya sama aku mimpi begini. Akhirnya cerita sama bapaknya, ya Pak, aku mimpi ketemu Juki Pak, begini Pak. Bapaknya pun diem dan jangan-jangan memang seperti itu kali Net, kata. Ya enggak lah masa iya orang Juki itu suka sama Ayu terus. Kalaupun memang bener Ayu suka sama aku, ya ngapain juga Pak gitu kan, aku nggak tega lah sama Juki gitu. Ya Net, Juki kan udah ndak ada. Bagaimanapun juga Juki itu tetap sahabatmu, meskipun dia udah ndak ada atau apa ya, tetap dia sahabatmu. Dan mungkin kalau misal memang beneran mimpi itu ada artinya, kata bapak, ya udah kamu coba aja. Enggak lah Pak, enggak, aku nggak mau dirusak pikiranku dengan seperti itu. Akhirnya sudah Mas Junet pun lanjut tidur, mimpinya nyambung. Di situ ketemu Ayu. Mereka berdua lanjut jalan sama si Mas Juki. Dan Mas Junet itu seneng banget. Karena apa? Tahu Juki itu udah meninggal dalam mimpi tersebut. Juki, kamu bangun lagi, Juk. Kamu hidup lagi, Juk. Kamu bangun kapan, Juk? Ya, belum lama, kata si Mas Jukinya itu begitu. Terus kita kemana? Katanya tadi mau ke rumahnya Ayu. Ya udah ke rumah Ayu.
akhirnya datang ke rumah Ayu, tapi belum sampai rumah, Ayu itu udah nunggu kayak ketemu di tengah jalan gitu ya, dan si Ayu itu ngomong, "Mas Juki, terima kasih ya," katanya begitu, kata si Ayu. "Oh iya Yu, sama-sama Yu. Ya aku tahu Mas Juki suka sama aku, tapi ya gimana ya Mas ya, aku sukanya sama Mas Junet." Nah kali ini tuh ngomong beneran si Ayunya seperti itu. Mas Jukinya pun ndak apa-apa, lagian aku juga sudah nggak ada kan. Mas Jukinya ngomong begitu, dan Mas Junet pun saat ngomong seperti itu, si Mas Juki, dia terbangun nangis sesenggukan. Sedih banget kata si Mas Junet, sumpah Juki gitu ya, aku tuh aduh nyesel banget malam itu sumpah. Seandainya aku nggak mau nemenin kamu yang ngajakin ke Ayu sana, mungkin kejadian itu nggak bakalan terjadi. Dan ternyata itu begini. Belakangan adiknya Mas Juki itu cerita ke Mas Junet. "Mas Junet, aku sebenarnya ada cerita." Ini Junet sama Ayu itu belum ketemu lagi. "Aku mau cerita. Sebelum Mas Juki pergi, Mas Juki itu sorenya tuh cerita." "Cerita apa?" kata situ. "Jadi dia itu bilang, nanti malam aku mau ajak Junet ke rumahnya Ayu," katanya begitu. Karena apa? Ya soalnya adiknya sebelumnya taunya Mas Juki suka sama Ayu gitu. Nggak, dikiranya tuh lagi pendekatan atau apa. Ternyata bukan. Jadi Mas Juki itu udah tahu dengan apa yang terjadi, udah tahu dengan apa yang dipikirkan Ayu, siapa yang disuka sama Ayu sebenarnya. Dan kepergiannya Mas Juki malam itu sebenarnya memang sengaja ngajakin kamu Mas. Ya tujuannya itu buat kamu makin deket sama Ayu, buat ngomongin hal ini Mas, kata si adiknya tadi. Mas Junet tuh nggak terima dengan itu. Ngapain sih Juki seperti itu gitu? Aku tuh seneng banget. Aku ngebantuin gitu ya, tak bantuin, tak bela-belain. "Ayo Juk ke sana." Padahal waktu itu aku nggak enak badan, tapi tak paksain gitu supaya ya si Juki itu bisa ketemu sama Ayu. Aku tuh tujuannya cuma itu. Justru itu Mas, sebaliknya Mas Juki pergi ke rumah Ayu itu mau ngakrapin kalian, mau ngedeket-deketin kalian. Soalnya apa? Yang disukain sama Ayu itu Mas Junet, kata si adiknya Mas Juki. Tetap Mas Junetnya itu nggak bisa nerima. Ya makasih atas ceritanya gitu, tapi udah tahu aku belum bisa nerima. Dan lumayan cukup lama itu, sekitar 1 bulan semenjak Mas Juki meninggal. Akhirnya Ayu pun datang ke rumahnya Mas Juki karena tetanggaan sama ini ya. Dan setelah Ayu sebelumnya udah datang, tapi kali ini datang untuk kesekian kalinya mampir di rumahnya Mas Junet. Ketemu di situ, Ayu pun membuka semuanya. Juki itu udah legowo. Aku udah ngobrol sama Juki dan aku lebih nyaman sama dia yang seperti itu. Ya memang bener apa yang dibilang adiknya. Apa yang kamu ceritakan di mimpi itu, apa yang dibilang sama Juki, sama Mas Juki dalam mimpi itu semuanya benar. Dan dari situ Mas Junet pun akhirnya ya luluh begitu ya. Dan mulai kenal sama Ayu, suka dengan kepribadiannya dan sebagainya. Akhirnya Mas Junet sama Ayu pun jadian. Mereka pun pacaran dan gak lama setelah itu dari pihak keluarganya juga, Juki juga mendukung, akhirnya mereka pun menikah. Itu aja satu cerita dari Mas Junet di Ngawi sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Juga kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya bijinya, tak lupa terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana dari kawan-kawan semua, tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.